Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerjanya di Papua kembali menegaskan pentingnya menerapkan kebijakan satu harga bahan bakar minyak atau BBM. Kebijakan satu harga tersebut akan mengakhiri ketidakadilan harga BBM antara Papua dengan provinsi lain. Kebijakan satu harga BBM diumumkan Presiden Jokowi saat meresmikan Bandara Nop Goliat Dekai di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Menurut Presiden, saat ini ketika masyarakat Indonesia di belahan barat dan tengah bisa menikmati BBM dengan harga Rp7.000 per liter, maka masyarakat Papua harus membayar hingga Rp70.000 per liter. Meski menurut Pertamina, kebijakan BBM satu harga di Papua ini bisa merugikan negara hingga 800 miliar, namun Presiden meminta tetap diterapkan. Selain menciptakan keadilan, adanya kebijakan satu harga BBM diharapkan Presiden bisa memacu pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di Papua. Program satu harga bahan bakar minyak di Papua dan dilanjutkan dengan pengoperasian Bandar Udara Nop Goliat. Saya sering sekali mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu salaman itu bisik-bisik ke saya, Pak, BBM di sini harganya masih 60.000, Pak, waktu di Wamena. Pak, BBM di sini kadang-kadang malah sampai 100.000, Pak. Saya cek kemarin ke Kapolda, benar, harganya memang seperti itu, betul, Pak. Sehingga ini sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi, seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah, harusnya memang sama. Dari dulu harusnya memang sama. Meskipun kalau dihitung-hitung oleh Pertamina, Dirut Pertamina pernah menyampaikan ke saya, Pak, ini hitung-hitungannya, Pak, kalau harganya sama, Pak, di Papua, kita rugi 800 miliar. Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama bertahun-tahun, masyarakat Papua harus membayar mahal untuk memperoleh bahan bakar minyak. Harga premium dan solar di berbagai kabupaten di Papua bervariasi antara Rp20.000 hingga Rp80.000 per liter, tergantung keterpencilan wilayah mereka. Ya, tingginya harga tersebut karena Pertamina harus mengeluarkan biaya distribusi yang sangat mahal, termasuk menyewa pesawat terbang. Berikut perbandingan harga BBM di Papua dengan Pulau Jawa. Menteri ESDM Ignatius Jonan menilai kebijakan satu harga BBM yang dicanangkan Presiden Jokowi sebagai langkah luar biasa. Sementara Direktur Pertamina Dwi Sucipto meski sempat mengatakan Pertamina bakal rugi, tetap siap melaksanakan perintah tersebut demi meningkatkan daya tarik Papua bagi investor. Dan berikut kutipan pernyataan Menteri ESDM dan Dirut Pertamina. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan ruang publik terpadu ramah anak khusus Rusunawa Marunda Jakarta Utara. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Friendly Sagala dan juru kamera Tika Harahap di Marunda Jakarta Utara. Friendly, bagaimana jalannya peresmian terhadap RPTRA Marunda?
Ya, Egan, jalannya peresmian RPTRA Marunda Cilincing Jakarta Utara terbilang cukup ramai. Tadi kami melihat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang tiba di RPTRA ini langsung disambut begitu antusias oleh masyarakat. Terlebih lagi Gubernur DKI Jakarta Ahok yang tadi didampingi oleh salah satu selebriti tanah air, Sophia Latjuba, yang kita ketahui dalam waktu dekat akan menjadi juru bicara Ahok dalam Pilkada 2017, semakin menambah ramai suasana di RPTRA ini. Dan dengan diresmikannya RPTRA Marunda Cilincing Jakarta Utara ini, tercatat sudah ada sekitar 59 RPTRA yang telah diresmikan oleh Pemprov DKI Jakarta, di mana akan ada sekitar 120 lebih RPTRA yang akan ditargetkan selesai pada 2016 ini. Dan RPTRA yang berada di tanah yang dibangun di atas tanah seluas 1.467 meter persegi ini dibangun melalui dana CSR. RPTRA yang berlokasi di Rusunawa Marunda Cilincing Jakarta Utara ini juga memiliki sarana indoor dan juga outdoor. Untuk sarana indoornya sendiri di RPTRA ini disediakan ruang serbaguna, ruang laktasi, ruang konseling dan pelayanan, serta ruang perpustakaan. Sementara untuk fasilitas outdoornya sendiri tersedia fasilitas seperti amphitheater, area bermain anak, lapangan futsal, lapangan basket, dan jalur refleksi dan toga. Tadi kami juga sempat melihat Ahok sempat bercengkrama dengan anak-anak yang ada di Rusun Marunda ini dengan ikut bermain futsal dan juga bermain basket. Ia tadi berpesan kepada seluruh warga yang tinggal di rusun ini untuk menjaga berbagai fasilitas yang ada di RPTRA ini ataupun di rusun ini, dan berharap nantinya dengan adanya RPTRA ini dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kualitas dari SDM anak-anak yang ada di warga rusun ini. Egan. Friendly, selain fasilitas ruang terbuka bagi anak, apalagi fasilitas yang diberikan terhadap warga? Ya, kan, selain beberapa fasilitas yang tadi saya sebutkan, rencananya juga Pemprov DKI Jakarta akan mendukung warga Rusunawa Marunda Cilincing Jakarta Utara ini untuk bercocok tanam, di mana nantinya Pemprov DKI Jakarta akan membiayai seluruh ataupun memodali masyarakat warga di sini untuk membeli pakan dan juga bibit untuk bercocok tanam seperti ikan lele ataupun bercocok tanam hidroponik begitu. Dan rencananya nanti proses dari kerjasama ini akan menghasilkan 8:20, di mana nanti hasil dari kerjasama tersebut akan diberikan kepada masyarakat sebanyak 80% dan 20%-nya lagi akan diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan berencana membuat lapangan sepak bola di RPTRA ini, di mana kita ketahui saat ini di RPTRA Rusunawa Marunda ini hanya tersedia lapangan futsal dan juga lapangan basket. Ini tentunya diharapkan bertujuan untuk memberikan ataupun meningkatkan prestasi bagi anak yang ada di Rusunawa ini untuk lebih giat lagi untuk melakukan ataupun berprestasi dalam bidang olahraga. Dan selain itu, melalui kebijakan Sister City yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, rencananya juga anak-anak yang berprestasi dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola, akan disekolahkan ke luar negeri. Dalam hal ini adalah Valencia, yang merupakan salah satu kota yang menjalin hubungan Sister City dengan Pemprov DKI Jakarta. Dan ini tentunya diharapkan kembali lagi untuk membuat anak-anak Indonesia lebih berprestasi dan dapat membanggakan Indonesia, khususnya di bidang sepak bola. Dan yang terakhir tidak kalah penting adalah warga di Rusun Marunda ini nantinya akan diberikan keleluasaan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memilih klaster ataupun tempat tinggal mereka di Rusunawa ini bersama keluarga dan juga tetangga semula mereka di tempat mereka berasal. Karena kita ketahui sebelumnya untuk menempati Rusunawa ini harus melalui sistem pengundian, di mana masyarakat yang mengundi nanti sangat dimungkinkan untuk berpisah dengan saudara ataupun keluarga mereka di tempat mereka berasal. Untuk sementara demikian, Egan, yang dapat kami laporkan langsung dari Rusunawa Marunda Cilincing Jakarta Utara. Kembali ke studio.
Sejumlah sopir truk sampah pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluhkan lamanya antrean pembuangan di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang yang mencapai 10 jam. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Kita langsung bergabung dengan reporter Ardianto Pramono dan juru kamera Muhammad Reza serta pilot drone Jan Anwar langsung dari Bantar Gebang, Bekasi. Ardi, apakah antrean truk sampah saat ini masih terjadi? Ya, Egan, tadi kami sudah berada di sini sejak jam 9 pagi dan kami menemukan bahwa antrean truk masih sangat panjang hingga mencapai 5 km dan ada 500 truk yang menunggu. Dan beberapa supir truk yang telah kami tanyai dan kami tanya informasinya mengatakan bahwa mereka menunggu hampir lebih dari 12 jam. Ternyata Egan, bahkan ada beberapa supir truk yang sudah menunggu sejak jam 10 malam atau bahkan lebih buruk dari jam 10 malam tersebut, yaitu sekitar jam 7 hingga jam 8. Nah, di sini saya bersama dengan salah satu pengemudi, yaitu Bapak Irfan, yang juga telah sering ke TPS Bantar Gebang ini untuk menyampaikan beberapa informasi yang dapat. Pak Irfan, selamat siang Pak Irfan. Siang. Pak Irfan, sudah berapa lama Anda menunggu di sini Pak Irfan? Sudah dari jam 8 malam, 20.00 sampai sekarang. Nah Pak Irfan, kalau boleh tahu Pak Irfan, jika dibandingkan dengan pengelola sebelumnya, bagaimanakah pengelolaan di Bantar Gebang ini saat ini Pak? Sebelumnya, sewaktu dipengelola oleh swasta itu lebih, antri juga nggak terlalu panjang, paling lama kita antri 3 jam. Walaupun itu ada pungutan gitu kan, setiap supir dipindahin pungutan nggak jadi masalah gitu. Tapi sekarang walaupun nggak ada pungutan, kita antri sampai berjam-jam ini, sampai 24 jam. Bahkan kita sampai nggak bisa pulang, udah sampai di lokasi, langsung suruh muat, balik lagi langsung ngebuang lagi sampai sini gitu kan. Makanya ini di sini udah cara pengelolaannya kurang bagus gitu. Intinya pemerintah DKI itu belum mampu untuk mengatasi ini semua. Kalau memang belum mampu, nggak usah ambil alih masalah kayak begini. Masalah untuk pembuangan di Bantar Gebang sini, TPST ini. Kami udah sangat lelah gitu, menunggu sampai antrian berjam-jam gini, dari pagi ketemu pagi bahkan kita antri di sini. Ya, demikian Egan, salah satu dari informasi dari Pak Irfan. Baik Ardi, apa sebetulnya yang membuat waktu antrian ini begitu lama sampai 10 jam dan bahkan mungkin lebih? Ya Egan, sebenarnya di sini kita memiliki beberapa faktor mengapa sampai terjadi antrean yang sangat panjang ini. Dan tapi dari yang kami dapatkan informasi di sini, ternyata penyebab utama adalah karena anggaran tersebut belum cair dari APBD Pemda DKI Jakarta. Dan dari yang dapat kita lihat di sini, bahkan jumlah alat berat tidak mencukupi dan tidak layak. Di mana saat kami